Shalom, berjumpa kembali. Saudara yang berkati yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada minggu hari ini, untuk kita boleh mendengarkan bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita mulai mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan, untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang luar biasa. Engkau boleh mengumpulkan kami sekalipun dengan waktu ataupun tempat yang berbeda, tapi itu semua adalah kehendak Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, karena sebentar lagi Tuhan sendiri akan berbicara bagi setiap kami. Kapan saja pewahyuan ini boleh disampaikan, boleh diterima oleh jemaat, oleh umat-Mu Tuhan, maka pada saat itulah kuasa Tuhan sedang menjamah melawat setiap pendengar, setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah ini, khotbah ini, supaya mereka semua boleh berkati. Berbicara bagi setiap kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan boleh berkat secara luar biasa, sehingga setiap kami bukan saja beroleh satu pemberitahuan, pengetahuan yang baru, tapi ada kuasa, ada kebenaran, ada sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Saudara berkati, pada kesempatan ini saya akan beri judul khotbah saya adalah But what do you say, who is Jesus? Tapi apa yang engkau katakan, siapakah Yesus? Saudara mungkin sudah pernah dengar, dan saudara mungkin sudah bisa menerka-nerka bagaimana apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita dengarkan. Saudara, Markus 8 ayat 29 akan berbunyi begini bagi kita. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Sekali lagi sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara berkati dikasihi Tuhan, apakah saudara tahu bahwa cara saudara melihat Yesus menentukan apa yang saudara terima darinya? Sekali lagi digarisbawahi, bahwa cara saudara melihat Yesus akan menentukan apa yang saudara terima darinya. Tetapi sayangnya pada hari-hari ini ada begitu banyak kita terjebak, sadar atau tidak sadar, adalah cara kita melihat sesuatu yang di luar Yesus. Salah satu cara adalah orang sedang berkontroversi bagaimana cara melihat COVID-19 itu, bagaimana cara melihat pandemi ini, bagaimana cara melihat situasi ekonomi ini. Ada yang melihat tentang vaksin A, vaksin B, yang mana yang efektif. Orang mulai ribut, saudara, cara pemerintah menangani, orang mulai ribut bahwa orang lebih takut dengan kelaparan sesungguhnya daripada COVID. Saudara berkati dikasih Tuhan, ini adalah cara iblis untuk saudara beralih. Bukan saja saudara sedang meningkatkan cara saudara memandang Yesus, mengenal dia, tapi orang sudah melihat apa yang di luar Yesus. Sekali lagi saya sampaikan bahwa cara saudara memandang menentukan apa yang akan saudara terima darinya. Kalau saudara melihat Yesus sebagai tabib, saudara, sebagai dokter, saudara, maka saudara akan menerima kesembuhan. Katakan amin. Kalau saudara melihat Yesus sebagai tempat perlindungan saudara dan benteng saudara, maka saudara akan menerima pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Seperti Mazmur 91 berkata bahwa panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang, tidak akan mendekat kepada kemah saya, karena Tuhan perintahkan bala tentara surgawi menjaga saya sepanjang jalan saya, kemanapun saya pergi. Kenapa itu terjadi? Karena cara kita melihat Yesus. Dan ketika Yesus menjadi kota benteng perlindungan kita, maka malaikatnya, maka bala tentara surgawinya menjaga kota benteng itu supaya tidak ada serangan apapun. Sudah diberkati yang dikasihi Tuhan, orang-orang Nazaret, kota kelahiran Yesus, melihat Yesus secara alam, secara apa yang tampak secara mata bagi mereka. Mereka berkata tentang dia begini, apakah dia ini anak si tukang kayu? Bukankah mamanya namanya Maria, ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yosef, Simon, dan Yudas, dan saudara-saudara perempuannya bukankah ada bersama-sama dengan kita? Mari lihat Matius 13, 55-56. Kita baca, berbunyi begini, Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Saudara, ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Ada begitu banyak alasan, saudara. Sehingga akhirnya karena mereka melihat Yesus secara alami, mereka tidak melihat dia sebagai Allah, sebagai Tuhan yang turun menjadi manusia, menjadi daging. Saudara, akibatnya apa? Dia tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Firman Tuhan mencatat di ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena terlalu banyak alasan, saudara. Kalau kita lihat bagaimana mujizat terjadi karena orang percaya. Orang melihat Yesus sebagai provider, orang melihat Yesus sebagai penyembuh. Ya, ketika Yesus berjalan, kemudian seorang wanita Samaria yang sudah sakit dengan begitu lama, dia datang dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia melihat Yesus sebagai tabib. Dia tahu, sekalipun sebelum dia menjamah jubah Yesus, saya yakin dan percaya dia perlu waktu yang cukup lama untuk dia terus mengatakan itu dalam dirinya sendiri, dalam hatinya sendiri, asalku jamah saja jubahnya, asalku jamah saja jubahnya. Kita tidak tahu berapa ribu kali dia katakan itu, sampai imannya benar-benar percaya, dia betul melihat penglihatan visi bahwa Yesus adalah penyembuh dia, dan dia terima kesembuhan. Amin. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Saat ini, hari-hari ini, banyak orang termasuk beberapa filsuf, beberapa hamba Tuhan, pendeta, melihat Yesus dari Nazaret sebagai orang baik. Hari-hari ini saudara, mungkin beberapa dari saudara menyaksikan tayangan ini juga sudah tahu apa yang saya maksudkan, bahwa seorang pendeta besar dari satu denominasi besar mengeluarkan statement di YouTube bahwa dia berkata Yesus bukan Tuhan. Yesus orang yang biasa saja. Sekalipun dia orang baik. Ada begitu banyak saudara yang berpendapat seperti itu. Yesus orang baik. Yesus orang yang menjalani kehidupan yang patut dicontoh. Mereka merasa bahwa kalau semua orang bisa menjalani hidup seperti Yesus, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Mereka cuma melihat Yesus sebagai contoh. Mereka cuma melihat Yesus sebagai manual book saja. Kalau saudara beli peralatan elektronik, mereka cuma melihat Yesus sebagai manual book, bukan sebagai yang berkuasa atas segalanya, bukan sebagai penciptanya. Saudara berkati dikasih Tuhan, mereka tidak melihat Yesus sebagai roti Allah yang datang dari sorga untuk memberi kehidupan kepada dunia. Lihat Yohanes 6 ayat 33, berbunyi begini, saya bacakan bagi saudara. Sudah bisa lihat di layar kaca saudara, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Kalau saudara memandang Yesus sebagai roti hidup, roti yang memberi kehidupan, saudara. Banyak orang juga, mereka tidak melihat Yesus sebagai orang yang datang untuk memberi mereka air hidup, sehingga mereka tidak akan pernah haus lagi. Yohanes 4 ayat 14 berbunyi begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Banyak orang yang cuma melihatnya sebagai orang baik yang perlu dicontoh, tapi mereka tidak melihat dia sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena mereka tidak melihat Yesus seperti apa yang Alkitab katakan, karena mereka tidak melihat Yesus sebagaimana seharusnya, saudara, maka mereka tidak menerima dari mereka apa yang mereka butuhkan. Karena mereka tidak menghargai dia dengan benar. Ada juga orang, saudara, yang tidak bisa melihat Yesus sebagaimana seharusnya karena mereka frustasi. Mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Mereka tidak tahu apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kenapa Yesus, seperti Yesus berkata, siapa yang sudah melihat aku, dia melihat Bapa. Amin. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak datang hanya untuk memberi contoh yang baik bagi manusia. Yesus tidak datang hanya sebagai manual book, sebagai buku petunjuk saja, tapi dia datang untuk menjadi penebus kita. Dia datang untuk menjadi juru selamat kita. Dia datang untuk menjadi ayah kita, menjadi bapa kita.
Galatia 3 ayat 13 dengan jelas memberitahu kita berbunyi begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjadi penebus kita. Saudara yang berkati, Yesus menjadi hikmat dan kebenaran kita. Dia tidak saja datang menjadi manual book, menjadi contoh yang baik, tapi dia datang untuk menjadi hikmat kita, menjadi kebenaran kita, menjadi kekuatan kita. Lihat di 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dia menebus kita, dia membenarkan kita, dan dia telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Saudara, ia datang untuk menjadi gembala kita, gembala yang baik bagi kita, sehingga kita tidak akan kekurangan apapun. Saudara tahu, Mazmur 23 ayat 1 dengan jelas berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dia adalah Tuhan, dia adalah gembala kita, dia adalah Yesus, gembala yang baik. Dia berjalan di depan domba-dombanya, dia tahu masalah apa yang akan menimpa. Yesus adalah gembala kita. Saudara berkati, pada hari ini ketika sudah menyaksikan tayangan ini, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bagaimana saudara juga menjawab pertanyaan ini? Tergantung kepada bagaimana saudara melihat Yesus, bagaimana saudara mengenal Yesus. Ketika Yesus berkata, siapa yang sudah melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana pemahaman saudara kepada Yesus? Apakah saudara masih melihat dia sebagai seorang hakim, sebagai seorang yang menanti-nantikan saudara berbuat salah dan dia segera memberi hukuman kepada saudara? Ataukah saudara melihat dia sebagai seorang Bapa yang baik, yang mengasihi saudara? Ketika saudara menaruh kebenaran dalam hati saudara bahwa Bapa di sorga mengasihi aku, Allah mengasihi aku, Yesus mengasihi aku, saudara mengetahui, dan tidak saja tahu, tapi sudah mengerti dengan akal saudara, pikiran saudara, dengan hati saudara, dengan seluruh kehidupan saudara. Maka ketika sudah menjawab pertanyaan ini, ketika sama seperti Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara diberkati, bagaimana saudara melihat Yesus akan menentukan bagaimana dan apa yang akan saudara terima darinya. Saudara dikasih Tuhan, lihatlah dia sebagai Jehovah, sebagai Allah, sebagai Bapamu, sebagai Tuhanmu, sebagaimana segala sesuatu yang dia nyatakan, yang ada dalam firman-Nya. Dan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Lihat dia sebagai ayahmu yang begitu mengasihi saudara, yang mencintai saudara dengan sempurna. Maka saudara akan lihat bagaimana hidup saudara diubahkan karena cinta Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Baik, saudara berkati dikasih Tuhan, kita akan akhiri renungan kita khotbah mengenai apa yang betapa Tuhan mengasihi saudara. Saudara boleh mulai menjawab dalam hati saudara, terima kasih Tuhan. Ketika ada pertanyaan dalam hidup saudara, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saudara mulai berkata, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Savior, Engkau adalah penyelamat, Engkau adalah penyemangat, Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah masa depan, Engkau adalah kesembuhan, Engkau adalah sukacita, Engkau adalah segala yang baik dalam kehidupan saya. Saya undang saudara bangkit berdiri untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, Engkau mengasihi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini dan mulai menerima jamahan daripada Tuhan. Biar Engkau sendiri melawat mereka dari rumah ke rumah, supaya mereka boleh beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mereka boleh melihat Engkau sebagai penyelamat mereka, sebagai sukacita mereka. Mereka boleh melihat Engkau sebagai segalanya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkau menyatakan kebenaran ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin dikuatkan, dan kami berubah semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, sekalipun kami berjalan tanah liat, tapi ada Kristus dalam kami, dan kami tahu kekuatan itu melimpah-limpah di dalam pengenalan akan Kristus. Kami pada akhirnya berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Tuhan tolong untuk bangsa negara kami dalam masa-masa yang sulit ini.
di mana virus corona semakin banyak menyerang di beberapa daerah, juga masalah ekonomi. Mari Tuhan lawat bangsa kami supaya segera keluar dari situasi yang sulit ini. Pemimpin kami Tuhan berkati supaya mereka beroleh hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya mengeluarkan keputusan-keputusan yang benar-benar tepat, supaya bangsa ini semakin dikenal oleh bangsa-bangsa lain karena Engkau yang membela bangsa Indonesia. Libatkan gerejamu Tuhan secara aktif supaya bangsa ini boleh dilawat dengan luar biasa oleh kebenaran nama Tuhan Yesus. Setiap gereja-gereja Tuhan berkati, ada nama Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyinari kami semua dengan kasih karunia. Tuhan yang telah mati kayu salib bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi saudara pengampunan dan mencurahkan kebenaran sehingga berkat ada di atas kepala setiap orang yang benar dan dibenarkan Tuhan. Yang percaya berkati Tuhan melimpah-limpah, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara berhasil diberkati, sudah bagikan link ini supaya semakin banyak orang dikuatkan dan semakin banyak orang berbondong-bondong berjalan keluar daripada Babilonia, tanah Babel, menuju kepada perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan, supaya semua orang diberkati secara luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Shalom.